Ini saya lanjutkan anak-anak bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, anak-anak dalam belajar persamaan dan fungsi kuadrat, anak-anak harus perhatikan ini dan tidak terlepas anak-anak harus membuka modul, buku LKS maupun buku paket yang dimana itu sebagai sumber utamanya. Anak-anak persamaan kuadrat. Yang pertama kita bicarakan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A, B, dan C itu bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umumnya itu anak-anak. Mengapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau A itu disama dengan 0 berarti kuadratnya hilang. Karena 0 kali E kuadrat kan tetap 0. Yang namanya persamaan kuadrat, kuadrat itu sudah menyatakan pangkatnya 2. Maka A tidak boleh sama dengan 0 disyaratkan di sini. Kemudian macam-macam persamaan kuadrat, anak-anak ada 3 macamnya. Yang pertama persamaan kuadrat lengkap, yaitu yang atas tadi, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, persamaan kuadrat PK itu kepanjangan dari persamaan kuadrat. Min x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Maka dia mempunyai nilai A. A-nya yang nempel pada x kuadrat. Jadi A itu selalu menempel pada x kuadrat. Berarti x kuadratnya ini nempel di sini itu min x. Berarti dia punya min 1. Nah ini. B nempelnya di x. Nempelnya di x. Nah, nempelnya di X. B itu nempelnya di X. Berarti dia B punya nilai 5. C itu tidak menempel pada X, yaitu dia mandiri. Ini C. Nah, ini 6. Nah, ini namanya persamaan kuadrat lengkap. Dia punya nilai A, punya B, punya nilai C. Sekarang yang kedua, persamaan kuadrat murni. Murni itu bentuknya AX kuadrat plus C sama dengan 0. Sekali lagi, A tidak boleh sama dengan 0 karena A nempelnya di X kuadrat. Contoh, persamaan kuadrat. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka nilai A-nya ini nempel di X kuadrat, yaitu tidak ada apa-apanya, maksudnya 1. B-nya nempel punyaan X. B nempel punyaan X. X-nya tidak punya, berarti B-nya 0. Sedangkan C-nya ini punya min 9. Jadi min itu punyaan 9. Jadi C itu negatif 9. Jadi persamaan kuadrat murni itu dapat dinyatakan bila mana nilai B-nya 0. Jadi tidak punya nilai B. Itu namanya persamaan kuadrat murni. Kemudian yang ketiga, persamaan kuadrat tidak lengkap. Bentuknya AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Tetap A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Maka nilai A-nya 2. A nempel di tempatnya X kuadrat. Sedangkan B nempelnya di X. Nah ini 6. Sedangkan C tidak punya. Berarti C-nya 0. Jadi persamaan kuadrat tidak lengkap itu dapat dinyatakan bila mana C-nya sama dengan 0. Ini adalah macam-macam bentuk persamaan kuadrat, anak-anak. Kemudian, akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan. Jadi yang pertama kali itu memfaktorkan dulu. Contoh 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 dengan memfaktorkan. Nah, penyelesaiannya ini. Tulis soalnya ini. Nah, memfaktorkan itu buat tanda kurung 2 ini. X plus 2, X plus 3. Asalnya dari mana 2 ini? Asalnya dari mana 3 ini? Kita perhatikan. Ini yang terakhir kan angka 6. Nah, 6 itu kemungkinan bisa terjadi 1 kali 6, bisa 2 kali 3, bisa min 2 kali min 3. Lah 1 kali 6 kan 6, 2 kali 3 6, 2 min 2 kali min 3 kan 6. Nah, kita mengambil yang ini. Ini 5. Ini 5. Berarti jumlah di antara dua perkalian tadi kalau dijumlah yang menghasilkan 5. Kalau dikalikan hasilnya 6. Berarti 1 kali 6, 6 ya dijumlah. Berarti kan 7, 1 tambah 6. 2 kali 3 itu kalau dikali 6, tapi kalau dijumlah kan 5. Min 2 kali min 3 kalau dijumlah itu min 5. Padahal di sini plus 5. Berarti yang digunakan yang ini. Berarti 2-nya di sini, 3-nya di sini, pakai di sini. X plus 2 kali X plus 3. Inilah hasil faktornya. Setelah ini anak-anak ditulis X plus 2
X plus 2 sama dengan 0. Atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini min 2-nya di sini, geser ke sini berarti X1-nya min 2. X sama dengan 0 dikurangi 3 berarti X2-nya min 3. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 itu akar-akarnya adalah min 2 dan min 3. Contoh 2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 7X plus 6 dengan cara masih memfaktorkan. Nah, kita tulis lagi. Kurung 2, ini X. Mengapa ini diambil X? Kan X kuadrat. Nah, X dikali X kan X kuadrat. Nah, perkalian yang menghasilkan 6. Tapi kalau dijumlah 7. 6 itu bisa 1 kali 6, 2 kali 3, dan ini. Nah, ini dijumlah. 1 kali 6, 6. Nah, dijumlah 1 tambah 6 kan 7. 2 kali 3 dikalikan 6. Kalau dijumlah kan 5. Min 2 kali min 3 kalau dikalikan 6. Kalau dijumlah min berarti yang dibutuhkan ini. Berarti X plus 1 kali X plus 6. Jadi kalau ini dikalikan hasilnya akan ini. Maka inilah faktor-faktornya. Berarti X ditambah 1 atau X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, X ditambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, satunya geser ke sini. Berarti X1 sama dengan 0 kurangi min 1, min 1. X sama dengan 0 kurangi 6, berarti X2-nya min 6. Inilah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan ini. Dan lanjut, contoh 3, masih memfaktorkan anak-anak. 2X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Nah, ini menurut macam-macam persamaan kuadratnya adalah persamaan kuadrat tidak lengkap. Nah, ini lihat tidak lengkap. Berarti ini punya X kuadrat, ini punya X tapi tidak kuadrat. 2 dengan 6 punya faktor pembagi 2 itu 2, pembagi 6 itu juga 2, keluarkan ini 2X. Masing-masing 2X. Terus di dalamnya ini ada X plus 3. Berarti kalau 2X kali X kan 2X kuadrat. Kembali ke sini lagi. 2X kali 3 kan 6X. Jadi membentuk ini itu kalau dikalikan kembali ke sini. Nah, itu namanya faktornya, akar-akarnya. Jadi ini dikeluarkan 2X, tidak harus 2 kurung tadi karena ini tidak lengkap. Nah, J-nya 0. Berarti kita ambil yang ini 2X dalam kurung X plus 3 sama dengan 0. Kalau ini dikalikan 2X kali X itu kan 2X kuadrat. Nah, ditambah lagi 2X kali 3 berarti 6X. Sehingga akar-akarnya 2X sama dengan 0 atau 2X ini sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dibagi 2. X satunya 0. Kalau X ini sama dengan 0 dikurangi 3 berarti X2 sama dengan min 3. Nah, inilah akar-akarnya. Contoh 4. Nih, X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, di sini B-nya 0. Berarti ini persamaan kuadrat murni. Kalau persamaan kuadrat murni, ini giliran. X min 3 kali X plus 3. Yang satu min, yang satu plus. Karena apa? Min kali plus itu min. Nah, di tengah tidak punya. Pasti ini B-nya 0. Karena sama-sama, namanya murni itu sama hanya membedakan plus dan min. Sehingga X min 3 sama dengan 0. Atau X plus 3 sama dengan 0 seperti tadi. X ketemu 3 dan X ketemu min 3. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan min 3. Ini anak-anak pemahaman dari contoh-contoh cara memfaktorkan. Sekarang latihan soal. Ini latihan soal. Tentukan akar-akarnya dari 2X kuadrat plus 7X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini ditulis dulu 2X kuadrat. 7X saya pisah. 2X plus 5X. Jadi 2X plus 5X itu 7X. Plus 5. 5 ini sendiri. Nah, karena ini punya 2X, tak keluarkan 2X. X plus 1. Nah, ini 2, ini 2. Ini 5, ini 5. Saya keluarkan 5. Berarti plus 5 kali X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini juga X plus 1, ini juga X plus 1. Sehingga 2X-nya ini ditambah 5 ini. Yang double ini cukup tulis 1 kali aja. Yang sama ini, nah ini saya tulis 1 kali. Yang di sini 2X.
2x ditambah 5. Sehingga akar-akarnya 2x plus 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Seperti tadi, 2x 0 min 5 ke sini, 2x sama dengan min 5 berarti x1 min 5 per 2. Sedangkan ini x plus 1 sama dengan 0, seperti tadi x2 nya ketemu min 1. Jadi ini akar-akarnya. Saya kira itu anak-anak tentang persamaan kuadrat kita dasar dulu. Yang jelas nanti anak-anak mempelajari contoh-contoh di buku paket maupun di buku modul LKS yang telah diberikan dari sekolah. Kemudian nanti setelah ini coba anak-anak kerjakan latihan di bawah ini dengan cara memfaktorkan, dan notasi untuk ilmiah tadi tolong diterapkan di latihan soal. Jadi saya ambil yang mudah ada, insya Allah seperti yang kemarin dikerjakan di kertas dan seterusnya nanti dikirim ke tempat saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.